Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Salam sehati. Perenungan kita malam hari ini berjudul Tidak Dipengaruhi Keadaan. Ayat nats kita diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa untuk menjadi murid Kristus ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Matius 16 ayat 24. Paulus menyadari bahwa hidupnya telah dipanggil untuk menjadi Rasul Kristus. Kepada jemaat di Galatia dan jemaat-jemaat lainnya, Paulus selalu menyampaikan bahwa ia dipanggil menjadi Rasul oleh kehendak Yesus dan Allah Bapa, bukan kehendak manusia. Paulus menjadi satu pribadi yang benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Pernyataan yang disampaikan kepada jemaat di kota Roma bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kasih Kristus dari dirinya benar-benar dibuktikan. Ia tidak terpengaruh oleh keadaan yang menimpa hidupnya. Apapun itu, baik penindasan, kesesakan hidup, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya maut, atau ancaman pedang, tidak sedikit pun berpengaruh atas hidupnya. Mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan Paulus? Rahasianya adalah, pertama, Paulus mengenal pribadi Tuhan Yesus. Pengenalan kepada pribadi Tuhan Yesus akan membawa kehidupan seseorang tahan terhadap segala hal yang buruk karena imannya kepada Yesus. Kedua, Paulus mengetahui dengan pasti pengharapan yang akan datang. Janji-janji Tuhan membuat hidupnya fokus pada panggilan Allah seperti yang ia katakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21.
Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Apabila kasih Kristus benar-benar ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Keadaan seperti apakah yang mempengaruhi hidup saudara? Ingat, Yesus senantiasa ada untuk saudara. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami, supaya kehidupan kami tidak tergoyahkan. Demikianlah perenungan kita malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman setiap kami Tuhan, supaya hidup kami tidak pernah bisa dapat digoyahkan oleh keadaan apapun. Karena kami tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa meneladani Paulus yang hidupnya fokus pada panggilan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, melindungi kami semua sepanjang malam ini, dan istirahat kami disertai dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.